Hai sahabat Museum Bank Indonesia, selamat datang di acara Historytelling Museum Bank Indonesia yang pertama. Kali ini bersama saya, Chefri Louis. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah hoax dan sosialisasi pandemi di Hindia Belanda tahun 1942. Pada saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang mana tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Sebenarnya pandemi atau wabah penyakit itu bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Pernah terjadi juga di era Hindia Belanda, terutama seperti pandemi flu Spanyol atau pandemi influenza yang terjadi pada tahun 1918. Jumlah korbannya juga sangat banyak. Berdasarkan penelitian terbaru, jumlah korban pandemi flu Spanyol di Jawa dan Madura saja itu jumlah korbannya mencapai diperkirakan 4,37 juta jiwa. Jumlah korban yang banyak tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari adanya berbagai kabar bohong atau hoax yang beredar di masyarakat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Diperkirakan karena akses informasi pada saat itu tidak sama dengan akses informasi pada saat ini. Pada saat itu juga orang-orang juga tidak tahu apakah penyakit tersebut, bagaimana cara menanggulanginya, meskipun mirip dengan penyakit influenza biasa, tapi penyakit tersebut bersifat lebih mematikan. Selain itu juga di Hindia Belanda, wabah banyak terjadi. Seperti sebelumnya itu ada wabah pes, ada wabah kolera, ada wabah cacar, dan lain sebagainya. Untuk wabah pes sendiri itu baru pertama kali terjadi di tahun 1911, yang mana itu adalah wabah impor. Sebelumnya orang-orang Jawa terutama tidak pernah mengetahui apakah pes itu. Karena kalau di Eropa itu wabah pes itu dulu terkenal dengan nama Black Death, yang mana jumlah korbannya juga mencapai mungkin jutaan jiwa pada abad ke-14. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kabar bohong menjadi suatu penyebab banyaknya korban jiwa itu sendiri. Ternyata penyebaran kabar bohong itu sendiri juga disebarkan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Selain itu juga dengan adanya banyaknya kabar bohong juga terjadi benturan antara masyarakat yang mana mereka beranggapan bahwa penyakit ini disebarkan oleh satu dan lain hal dari orang-orang yang mungkin tidak satu suku dan juga lain sebagainya. Sebagai contoh adalah salah satu kabar bohong yang ternyata disebarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika terjadi wabah pes di Hindia Belanda, mereka menuduh yang pertama adalah orang-orang yang baru pulang haji, dan juga yang kedua adalah orang-orang Tiongkok yang baru tiba di Hindia Belanda pada saat itu. Penyakit pes terjadi di Hindia Belanda pada tahun 1911. Ya memang di Hijaz atau di Mekah pada saat itu sedang terjadi wabah pes juga. Dan di Cina juga terjadi wabah pes. Akan tetapi setelah berdasarkan penelitian dari para dokter dan para peneliti selanjutnya, wabah pes ternyata tiba di Hindia Belanda itu bukan karena orang-orang datang berhaji atau orang-orang Tiongkok yang datang ke Pulau Jawa. Tetapi wabah pes tersebut terjadi karena adanya impor beras dari wilayah Myanmar atau Rangon pada saat itu. Nah, informasi tersebut ternyata juga tidak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda ya. Maksudnya mereka tidak mau meminta maaf atas kebohongan akan orang-orang yang pulang berhaji dan orang-orang Tiongkok yang menjadi penyebab penyakit pes. Di sisi lain juga masyarakat yang tidak pernah mengetahui tentang wabah pes ataupun wabah flu Spanyol atau bahkan kolera dan lain sebagainya, itu biasanya mereka datang ke dukun atau menuju ke beberapa pemuka agama atau orang-orang yang dianggap mungkin pada saat itu sedang orang-orang pintar, dan mereka minta didoakan atau minum air-air yang didoakan atau dibacakan ayat-ayat suci, yang mana hal itu ternyata juga tidak sebenarnya nggak begitu bermanfaat. Karena sebagai contoh misalnya kasus wabah pes, orang-orang itu mereka datang ke dukun dan juga mendapatkan saran mengecat rumah mereka dengan simbol-simbol buto di kultur budaya Jawa agar mengusir wabah pes dari lingkungan mereka. Mereka saat itu menganggap wabah pes adalah kiriman ilmu hitam yang menyerang ke wilayah mereka atau ke perkampungan mereka, dan tentu saja
menggambar buto tersebut tidak memiliki efek samping yang lebih jauh lagi, kayak seperti influenza itu kan dari penyebar penyakitnya dari droplet atau percikan ludah dan batuk yang disebutkan oleh orang yang terkena penyakit, dan atau kolera misalnya mungkin dari pakaian-pakaian kotor dan sentuhan antar manusia, yang mana itu juga bisa menyebarkan penyakit. Nah, dengan orang datang ke tempat-tempat yang dianggap suci atau bertemu dengan dukun atau pemuka agama, dan itu malah mengumpulkan banyak orang, hal tersebut bukannya menyembuhkan, malah menyebarkan penyakit lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, selain itu juga kabar bohong juga kali ini terkait lagi dengan wabah pes. Saat itu orang-orang itu banyak jenazah yang disuntik mayatnya atau diotopsi mungkin pada saat ini di bagian limpa untuk diambil cairannya. Nah, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak suka dengan prosesi kegiatan suntik mayat yang dilakukan oleh dokter tersebut menuduh para dokter atau mantri sebagai vampir haus darah, karena dianggap mereka lah yang menghisap darah dari para jenazah yang harusnya dikuburkan tersebut. Nah, hal tersebut juga menjadi keresahan sendiri. Kenapa demikian? Karena mantri dan dokter ketika datang ke perkampungan yang banyak korban penyakit pes, itu biasanya diusir oleh para penduduk kampung atau bahkan hingga dipukuli. Padahal tersebut kedatangan mereka itu pada tujuannya adalah untuk membantu mendapatkan jawaban dari apakah jenazah tersebut benar dari korban pes atau bukan, dan kedepannya mereka bisa melakukan sosialisasi dan berbagai tindakan preventif lainnya. Tapi karena ada kabar bohong atau hoax bahwa suntik mayat tersebut dilakukan oleh para dokter yang haus darah, akhirnya mereka menjadi diusir dan bahkan sampai dipukuli. Nah, beruntung belakangan juga ada orang-orang hebat, dokter-dokter yang mau mencetak berbagai buku atau sosialisasi dengan bahasa daerah masing-masing, yang mana kemudian bisa semakin mendekatkan ke masyarakat bahwa tindakan dari dokter itu adalah suatu keharusan atau kewajiban agar masyarakat tidak tersebar, agar tidak terinfeksi oleh penyakit yang sedang atau wabah penyakit yang sedang terjadi. Nah, di sisi lain ada satu hal yang unik adalah bagaimana para pedagang juga mengambil keuntungan dari suatu pandemi. Salah satunya adalah ketika terjadi pandemi influenza, para pedagang atau pengusaha ikan lele mengambil keuntungan dengan menyebarkan isu bahwa dengan mengkonsumsi ikan lele orang-orang akan sembuh dari penyakit influenza atau flu Spanyol. Penemuan ini laporan ini ternyata ditemukan oleh salah satu sahabat saya yang bernama Rafado dalam bukunya yang terbaru. Dia mengatakan para pengusaha ikan lele tersebut, pedagang ikan lele yang tadinya menjual ikan lele yang harganya 5 sen per ekor, kemudian diserbu oleh masyarakat dan nilai ikan lele tersebut naik menjadi 30 hingga 40 sen per ikan lele. Tapi belakangan diketahui juga hal tersebut juga nggak ada gunanya, karena itu cuma akal-akalan dari para pedagang ikan lele tersebut. Mereka hanya ingin mencari untung dari pandemi yang sedang terjadi, dan orang-orang akhirnya sadar bahwa itu adalah kebohongan. Nah, karenanya teman-teman atau sahabat museum, baiknya kita harus bisa memfilter berbagai macam informasi yang sedang tersebar kali ini, yang menyebar di grup WhatsApp mungkin atau di berbagai media saat ini, agar bisa tahu yang mana yang kabar bohong atau hoax dan juga yang mana kebenaran. Kita harus lebih hati-hati. Demikian storytelling kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari storytelling kali ini. Nantikan storytelling berikutnya tentang sosialisasi di masa pandemi di storytelling yang kedua. Sampai jumpa. Bukan museum biasa.